Ada udang, juga kentang, dan tempe. Nah, ini saya mau olah jadi apa? Saya pengen bikin di hari spesial saya. Kebetulan hari ini saya berulang tahun, yang ke-52 tahun, alhamdulillah. Dan kebetulan juga hari ini bertepatan dengan wedding anniversary kami yang ke-26 tahun. Nah, biasanya kalau di hari ulang tahun saya sering bikin nasi kuning beserta teman-temannya. Kali ini saya mau bikin sambal goreng udang, ada kentang dan tempe. Kenapa mesti harus ada tempe? Ini kebiasaan ibu saya yang senang sekali sambal goreng ada tempenya. Oke, bumbunya apa aja? Seperti biasa ada bawang merah, bawang putih, cabai sesuai selera, kemudian ada serai, ada daun salam, dan yang ini ya, ini daun jeruk. Dan kalau mau harum masakan kita, tolong disobek tengahnya ya. Ini akan mengeluarkan aroma harum yang luar biasa. Kemudian juga saya siapkan bumbunya, ada garam, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan juga setengah dari gula merah. Ya, sesuai selera aja sih ya. Oke, untuk pertama-tama nanti akan saya panaskan penggorengan, kemudian akan ini saya akan tumbuk dulu. Hah, ketinggalan. Ini selain serai ya, ada ini yang bikin wangi, fete ya, buat yang suka. Kalau saya kebetulan ini hanya untuk wangi-wangi aja. Oke, nanti saya akan haluskan bumbu-bumbunya, kemudian juga seperti biasa nanti saya tumis, step-stepnya nanti bisa diikuti. Oke, kita akan coba masak sambal goreng udang, kentang, dan tempe. Iya. Nah, ini semuanya udah saya haluskan. Tadi bumbu yang seharusnya saya haluskan. Kemudian saya tadi ingat, oh ya, saya belum menyebutkan, saya juga sudah mempersiapkan santan kental ya untuk kuah nanti. Dan yang ketinggalan itu adalah kemiri. Kebetulan, kenapa tadi saya agak lupa menyebutkan, kemiri persediaan di rumah saya hanya tinggal 1. Nggak apa-apa lah ya, yang penting ada. Dan ada kemiri meskipun hanya tinggal 1. Ini saat harus di rumah aja memang agak susah ya nyari bumbu-bumbu. Ini saya benar-benar harus irit, tapi saya tetap akan menyajikan aneka masakan istimewa di hari ulang tahun saya dan hari ulang tahun pernikahan kami. Oke, sudah lembut semuanya, sudah tertumbuk ya. Kita akan ikuti selanjutnya proses pembuatan sambal goreng udang, kentang, dan tempe. Oke, sudah saya panaskan minyak. Iya. Kemudian saya siap menumis bumbu-bumbu yang sudah saya haluskan. Ya. Mungkin agak sedikit kurang panas ya, tapi nggak apa-apa. Seperti biasa, bumbu halus itu harus ditumis sampai benar-benar matang ya, jangan cuma sekedar layu, karena kalau nggak matang biasanya akan berbau langu. Langu tuh apa ya bahasa Indonesianya? Baunya kurang enak. Apa? Oh, sorry ya, agak noise di belakang karena semua lagi bekerja. Hari ini libur tapi mau bersih-bersih rumah, berhubung ART juga sedang kita rumahkan. Biarkan dia juga menikmati work from home. Oke, ya. Ini bumbu yang dihaluskan. Sengaja tidak terlalu lembut saya nguleknya biar warnanya tetap cantik ya. Tuh, cabai-cabainya masih kelihatan segar ya, masih kelihatan kulit-kulitnya, jadi warnanya nanti bagus ya. Kita akan tumis sampai matang, harum, semerbak, mewangi sepanjang hari. Oke, kemudian saya akan masukkan batang serainya.
sudah mulai sedikit matang, setengah matang ya, matang serai kita masukkan. Juga daun salam. Nah, sudah mulai matang ya. Ditandai dengan baunya tuh sudah merangsang untuk dinikmati, wangi menyebar ke seluruh penjuru dapur ya. Oke. Oke. Ya. Pertama-tama yang akan saya masukkan itu adalah tempe. Kenapa tempe? Karena tempe ini yang akan banyak meresap bumbu. Jadi nanti kalau kita makan tuh nggak tawar rasanya ya. Oke. Kita aduk-aduk. Nah, udah tercampur rata, menyelimuti seluruh tempe yang sudah dimasukkan. Kemudian kita tambahkan sedikit santan ya. Ini untuk mematangkan bumbu dan juga tempe biar dia meresap sedikit dulu ya. Oke. Ini nanti tempenya bakal berasa bumbu, jadi nggak anyep ya. Oke. Nah, setelah dirasa meresap di tempe bumbu-bumbu tadi, baru kita masukkan kentang. Nah, ini kentang. Yang suka kentang biasanya udah ngiler lihat kentang dimasukin ke sambal goreng ya. Tapi ini kentang saya biasanya kalau saya selesai goreng ya, selesai masak atau selesai goreng tuh biasanya udah ada yang ngambil, ada yang nyomot, ada yang ngunyah kentang ya. Oke. Kemudian saya akan aduk, saya ratakan juga. Nih, sudah merata bumbunya, sudah menjadi satu dengan kentang dan tempe. Kemudian saya tuang lagi santan ya. Ini memang harus ada step-stepnya, karena kalau tidak rasanya itu kurang ngeblend ya. Oke, ya ini kita tunggu dulu sebentar. Kita masukkan bumbu yang tadi, gula merah, kemudian garam dan gula pasir ya. Ini sesuai selera, nanti bisa ditambah kalau yang suka bumbu masak ataupun juga chicken powder silahkan ditambah. Kalau mau manis juga silahkan ditambah. Dan kalau mau yang suka asin silahkan ditambah garam ya. Oke, sesuai selera kalau untuk masalah rasa ya. Oke, kita tunggu sampai nyemek, baru nanti terakhir kita masukkan udang ya. Ya, sudah tercampur dan tampaknya bumbunya juga udah mulai meresap ya. Baru saya masukkan udang. Nah, nih udangnya siap masuk ya. Setelah udang masuk ya, saya akan tambahkan lagi santan untuk terakhir kalinya ya. Santan masuk terakhir kalinya. Oke, ini nanti rasanya legit sekali. Kemudian juga masukkan daun jeruk yang sudah kita sobek tengahnya, wanginya akan terasa segar. Oke, dan jangan lupa baru kita taburkan pete ya. Pete ini penyedap rasa ya. Oke ya, kita akan aduk lagi dan sampai udangnya matang. Oke. Iya, ini dia hasil dari masakan sambal goreng udang, kentang dan tempe sudah matang ya.
Ini lezat sekali, baunya harum sekali antara pete, daun jeruk dan juga serehnya. Kecium kerasa sekali ya. Sambal goreng itu setiap daerah beda-beda ya. Kali ini saya masak ala Jogja yang luar biasa, bau petenya mengharumkan sudut dapur. Oke, masakan kedua sudah ready. Sebentar saya akan matikan kompornya dan siap untuk dihidangkan. Sambal goreng. Dan ini kering tempe, teri Medan dan juga kacang ya. Sangat menggiurkan. Bisa dicoba ya, tapi kebetulan kali ini saya hanya berbagi resep bahan-bahan aja. Saya sebutkan step-stepnya, bisa dengan variasi teman-teman semua ya yang suka bikin kering tempe, teri Medan dan juga kacang. Pasti punya resep andalan sendiri ya. Ini saya yang menunjukkan hasil akhir dari teri kacang Medan dan juga tempe. Teri Medan bukan teri kacang ya. Oke, selamat mencoba. Teri Medan, kacang dan tempe kering. Oke, selanjutnya saya akan bikin bihun goreng, tapi ini ala Jogja, ala Jawa. Kalau di kami nggak ada bihun ya, istilahnya mihun. Nah, mihun goreng Jowo. Oke, bahan-bahannya mihun yang ini udah saya rebus dan juga sudah sedikit saya kasih kecap, kemudian hanya kol ya, dan juga daun bawang. Kemudian air kaldu ya, air kaldu ayam kampung ya. Biasanya lebih enak pakai air kaldu ayam kampung. Dan nanti bumbunya tuh hanya simpel aja. Ada bawang putih yang sudah dicincang, kemudian garam sesuai selera dan merica ya. Kali ini saya pakai merica bubuk yang sudah dalam kemasan karena merica saya persediaannya sudah habis. Kemudian 1 butir telur ayam. Oke, nanti bagaimana prosesnya? Oh ya, kalau ada yang nanya, kok nggak dikasih bakso, nggak dikasih ayam? Harusnya memang pakai ayam suwir. Tapi kami tidak mengenal adanya bakso di dalam mihun goreng ya. Sekali lagi, kalau di Jogja nggak ada tuh bakso dimasukkan ke dalam mihun goreng atau mihun rebus ataupun juga mie goreng dan mie godok. Itu hanya ada di masakan Chinese ya. Kalau mihun Jawa, mihun deso seperti ini adanya. Hanya sedikit ada tambahan, harusnya ada ayam suwir, tapi kebetulan saya tidak sedia ayam suwir, jadi saya tidak kasih. Oke, yuk kita akan mulai proses pembuatan mihun Jowo. Nah, setelah minyak sedikit agak panas, kalau bisa jangan terlalu panas ya minyaknya, karena akan mempengaruhi rasa bawang goreng. Jadi bawang gorengnya kita masukkan ya. Dan ini ditumis tidak terlalu kering ya. Setelah tidak terlalu kering, langsung kita masukkan telur. Kita aduk kotak berantakan ya. Kemudian kita kasih sedikit merica bubuk. Sebenarnya lebih nikmat kalau mericanya kita ulek ya. Oke. Kemudian kita kasih kaldu ayam. Ini prosesnya cepat sekali. Yang suka dikasih bumbu masak silahkan ya, tapi kalau saya cukup dengan garam saja. Dan nanti boleh sih ditambahkan sedikit chicken powder ya. Oke. Atau penyedap rasa sedikit aja tapi ya, biar sehat makanannya. Oke. Terus kita aduk-aduk, kemudian kita langsung masukkan bihunnya. Nah, oke, kita akan aduk ya. Nah, ini bihunnya sudah tercampur dengan telur yang ada di bawah.
masih nyemek-nyemek, kita masukkan lagi sayurnya. Sayurnya tuh cuma dari kol ya, kol. Kita akan aduk lagi. Agak kering, bisa dituangkan air lagi, air kaldu ya. Oke, bisa ditutup. Oke, kita tutup sebentar biar matang kolnya, dan juga mihunnya bisa sedikit empuk ya. Sekaligus saya masukkan daun bawang ya. Oke, tuh baunya udah tercium harum. Sebenarnya kalau lebih enak lagi ada ayam suwirnya, tapi kebetulan saya nggak ada persediaan ayam suwirnya, nggak ada, jadi saya tadi pakai kaldu ayam kampung ya. Oke, saya akan aduk lagi. Nah, akhirnya matang juga nih mihun Jowo ya, sudah matang. Ini persis kalau orang-orang tukang mie di Jogja, kalau Anda mau makan kurang lebihnya seperti ini, hanya harus ada ayam suwir ya. Sudah matang. Nah, inilah penampilan mihun Jowo yang sudah matang, siap dinikmati, menjadi salah satu hidangan favorit. Simple sekali pembuatannya, semuanya bisa juga mengikuti apa yang sudah saya tadi masak ya, dari step by stepnya. Hanya ada telur dan juga seharusnya ada ayam suwir. Sekali lagi, kami tidak pernah memakai bakso untuk hidangan mihun Jowo. Kenapa pucat ya warnanya? Memang kalau mihun Jowo itu nggak terlalu banyak kecap ya, yang akan ditampilkan rasanya hanya gurih. Inilah penampilan mihun Jowo buatan saya untuk melengkapi aneka hidangan sebagai hidangan santap siang untuk merayakan hari jadi saya yang ke-52 dan ulang tahun pernikahan saya atau kami yang ke-26. Oke, teman-teman bisa nyoba ya. Tetap semangat dan juga sehat. Prosesi selanjutnya saya mau bikin nasi kuning ya, yang menjadi ciri khas orang Indonesia kalau merayakan sesuatu. Ini tadi terdiri dari beras ya, beras sesuai dengan ukuran ataupun juga yang biasa teman-teman masak. Kemudian saya kasih santan, yang di dalam santan tadi sudah saya larutkan juga dengan garam ya, sesuai selera. Saya tambahkan daun salam dan juga serai. Saya tidak memakai daun jeruk, hanya salam ya, salam dan serai. Ini fungsinya untuk mengharumkan tentu saja dari beras itu sendiri, beras nasi kuning. Kemudian juga untuk tambah gurih rasanya. Oke, bisa sudah siap disajikan. Nanti kita akan masukkan ke magicom terlebih dahulu, dan kita akan tunggu sampai proses pembuatan nasi kuning ini matang ya. Ini dia. Oke, selanjutnya kalau tadi saya bilang saya nggak punya ayam suwir untuk bakmi Jawa saya. Oh, bukan bakmi ya, mihun Jawa saya. Karena ayamnya sudah saya ungkep. Nah, ini saya goreng. Ini juga sebagai hidangan pelengkap aneka masakan. Goreng semuanya ya. Ini sebenarnya ayam goreng biasa, cuman saya banyakin lengkuas ya, jadi seperti ayam goreng bumbu-bumbu kalasan gitu, tapi ini nggak saya parut lengkuasnya, hanya saya ungkep biasa ya. Nah, ini ayam goreng saya sudah matang. Ayam ungkep lengkuas ya. Ini di sini kelihatan mengkilat-mengkilat gitu, bukan karena minyak, tapi waktu mengungkep ya, waktu saya ungkep itu saya sedikit tambahkan air kelapa
kelapa ya, itu rahasianya. Coba Anda buat, teman-teman bisa tambahkan, nanti rasanya akan semakin gurih sampai ke dalam-dalam ya, dalam daging ayamnya ya. Ya ini kan mengkilat ya, mengkilat, merekah. Rasanya udah pengen cepat mengunyah deh ya. Oke, ayam goreng lengkuas saya sudah matang dengan tambahan sedikit air kelapa. Oke. Dan inilah penampilan dari nasi kuning saya. Masih kebul-kebul ya. Tuh daun salamnya, ada kumut ya. Kumut itu apa ya, langit-langit santan ya. Kemudian juga serainya masih ada, baunya wangi sekali, gurih sekali. Dan tadi saya lupa, saat menuangkan santan itu dikasih juga air kunyit ya. Kunyit diparut boleh, ditumbuk boleh, nanti dikasih air sedikit kemudian diperas. Nah, dimasukkan ke dalam santan untuk memberikan warna kuning pada nasi kuning. Ya, nanti kita tinggal menikmati bersama lauk pauk yang sudah saya buat. Dan mudah-mudahan semuanya bisa mempraktekkan untuk memperingati hari spesial di keluarga teman-teman semua ya. Inilah nasi kuning Indonesia. Nah, inilah nasi kuning beserta teman-temannya. Ada sambal goreng udang, kentang, dan tempe serta pete tentu saja. Ada ayam goreng lengkuas, kemudian juga ada bihun, tapi kalau di Jogja bilangnya mihun Jowo ya, yang tidak pakai apa-apa, hanya pakai telur karena ayam suwirnya nggak ada karena terbatas banget. Kemudian juga ada kering tempe, teri, dan kacang. Oke, inilah hasil karya saya hari ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman semua yang memang sedang merayakan segala sesuatunya untuk bisa tetap menikmati bersama keluarga dengan hidangan seadanya. Selamat makan, selamat ulang tahun buat yang merayakan, dan selalu sukses, sehat selalu. Oke? Happy birthday to me. Selamat ulang tahun buat saya sendiri dan juga untuk ulang tahun pernikahan saya beserta suami dengan 2 anak kami. Dan buat yang suka silahkan like, subscribe, dan komen di sosial media di bawah, dan share ya ke semua sosial media teman-teman semua. Oke, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.